Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng nggak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzil alladzina amanu wa tatma'inu qulub bi dzikrillah. Alla bi dzikrillah tatma'inul qulub. Shadaqallahul. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan semoga terus menjadi penyejuk di tengah kita semua. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati segenap para pemirsa TV program Jalan Dakwah dan ibu-ibu yang ada di sini, semoga semuanya sehat. Amin. Sehat ibu? Masih puasa? Masih menjaga syahwat? Masih menjaga hawa nafsu? Masih ke mall? Kenceng banget. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan. Amin. Tak lupa Abang Bedu yang ganteng. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pondok Randu, baliknya membawa genteng. Emang Bang Bedu sudah kelihatan ganteng. Alhamdulillah. Ular berbisa makan ubi. Cakep. Bisa aja Abi. Iya. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, salah satu hal yang memang sangat terus merusak daripada ibadah kita adalah manakala adanya emosi dalam diri kita. Betul apa betul? Kadang-kadang puasa lagi enak, ada aja yang bikin marah-marah. Ada? Mana orangnya? Kadang-kadang puasa lagi anteng banget menikmatin puasa, ada aja yang ngomongin kita. Ada? Mana orangnya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hei orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah, sehingga ketika kita mengingat Allah, ketika kita berzikir, ketika kita banyak bertasbih kepada Allah, ini menjadi jalan agar segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Maka Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Nabi, amalan apa yang membuat dosa-dosaku diampuni oleh Allah? Kata Nabi, man qara'a subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Maka betapa luar biasa ternyata zikir yang kita baca bukan cuma hanya menenangkan kita punya batin, betul? Bukan hanya menenangkan kita punya rasa, betul? Bukan cuma hanya memberikan ketenangan dalam ibadah kita. Ternyata saat kita banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, banyak mengagungkan asma-asma Allah, itu pun jadi jalan Allah ampuni dosa kita. Alhamdulillah.
Bahkan ketika zikir kita dawamkan, kita biasakan, ternyata zikir ini pun menjadi sebab Allah menolong para nabi-nabinya Allah. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa semua, Abi boleh cerita? Dulu Nabi Ibrahim pernah mau dilempar ke dalam api. Betul apa enggak? Betul. Saat Nabi Ibrahim akan dilempar ke dalam api, saat itu Nabi Ibrahim berzikir di hatinya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man sir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ini adalah zikirnya Nabi Ibrahim. Saat ketika akan dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim ingat ke Allah, minta pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, sehingga ketika dilempar, api yang panas berubah jadi dingin, dan selamatlah Nabi Ibrahim. Baik, lagi tepuk tangan buat Abi, Ibu ya. Oke, baik. Sekarang Budi kasih kesempatan nih, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Ya, Bu. Pelan-pelan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Musidah dari Majelis Taklim Nurul Ilmi Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Iya. Mohon bertanya, Bi. Iya, Bu. Belakangan ini saya dapat cobaan yang bertubi-tubi. Qadarullah, Ramadan ini ibu saya meninggal karena sakit. Kemudian suami saya di PHK, padahal umurnya belum cukup untuk pensiun. Juga anak-anak terancam dalam pendidikannya. Walau demikian, Abi, kehidupan saya dan keluarga tetap dijalani dengan keluarga kecil saya. Karena ingat dulu ibu dengan zikir bisa menenangkan hati. Doa apa, Abi, supaya saya bisa melewati cobaan ini? Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abi, Ibu Musidah mengalami banyak cobaan yang bertubi-tubi, Abi. Di bulan Ramadan ini ibunya meninggal karena kanker, suaminya di PHK padahal sedikit lagi masuk ke masa pensiun, dan Ibu Musidah terancam tidak bisa melanjutkan membiayai anak-anaknya sekolah. Ini ujian yang benar-benar berat bagi seorang ibu. Nah, bagaimana, Abi? Kadang Ibu Musidah malu, Abi, kalau untuk ketemu anak-anaknya, merasa tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Bagaimana Abi melihat situasi ini? Apa yang harus Ibu Musidah hadapi? Bagaimana merespon ujian ini, Abi? Silakan, Abi. Bu, kayaknya apa yang beliau rasain kerasa banget sama saya gitu, Bu. Kita pengen Ramadan ini kumpul sama orang yang kita sayang. Kita pengen bisa jadi kebanggaan buat orang tua. Tapi Masya Allah, harapan cuma hanya sekedar harapan. Perih kalau orang yang melahirkan kita meninggal saat kita nggak bisa ngapa-ngapain.
saat dalam keadaan sakit, kita lagi sulit, perih Bu. Tapi hebat Ibu Nursida datang kemari, kuat hatinya. Saya doain Bu, semoga Allah kasih sabar yang lebih buat Ibu. Gak semua orang bisa siap Bu ngadepin ujian sebesar ini. Ujian di bulan Ramadan, orang tua yang disayang meninggal, suami yang jadi harapan dalam hidup kita. Jangankan kita mau bicara sama anak, lihat wajah anak aja gak kuat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang tua harus kuat. Saat inilah peran seorang ibu dibutuhkan untuk suaminya. Kuatkan suami ibu, yakinkan sama Allah kalau Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kuatkan hati suami ibu. Allah pengen bapak dekat ke Allah. Allah pengen bapak ibadah. Allah pengen bapak berzikir. Allah kasih waktu bapak biar tambah dekat sama Allah. Kuatin hatinya. Kalau sudah kuatin hatinya, kita kuatin hati kita. Bagaimana nguatinnya? Baca doa, la haula wala quwata illa billahil alil. Coba pemirsa ikut, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus kita baca di hati kita. Maka insya Allah ketika ini kita baca, kita nyerahin semua ke Allah, kita pasrah ke Allah, kita mohon ke Allah, biar semua beban kita serahin sambil ngomong begini, ya Allah, saya nggak punya kekuatan, nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada apapun, ya Allah, saya serahin kepadamu. Alhamdulillah. Kalau ibu udah begini, tenang hati. Kalau udah tenang, nanti Allah katakan dalam Al-Quran, ittaqallah yaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwasanya kalau kita udah takwa sama Allah, kita iman, kita jaga ketakwaan, kita istiqomah, sabar, nanti Allah akan kasih jalan keluar. Amin ya robbal. Yang ngasih rezeki manusia apa Allah? Yang kaya manusia apa Allah? Yang ngasih kebahagiaan manusia apa Allah? Jadi kalau hari ini kita sedang sedih, sebentar lagi kita akan bahagia. Amin. Kalau hari ini kita sedang sulit, sebentar lagi kita akan tenang. Amin. Kalau saat ini kita lagi di bawah, sebentar lagi kita akan di atas. Amin. Yang penting tawakal kepada Allah, serahin semua, maka insya Allah pertolongan Allah akan ada buat kita semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kita kasih pantun Ibu Mursidah. Jalan-jalan ke kota Jeddah, pulangnya memberi koran. Semoga Ibu Mursidah dikasih kesabaran. Amin ya robbal. Guru kita Abi Gifran akan melanjutkan tausiahnya, zikir bisa membuat jiwa kembali terlahir lebih bersih, ya. Bagaimana juga mengamalkan zikir dalam rutinitas sehari-hari. Tapi sebelum Abi melanjutkan, izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Sudah ada dari siapa ini bocah? Iya. Dari Rara Insomnia. Abi mau nanya, apakah boleh menjadikan zikir sebagai cara mencari ngantuk? Namanya aja Rara Insomnia, nggak bisa tidur berarti dia ya. Makanya dia nanya, apakah boleh menjadikan zikir sebagai cara mencari ngantuk? Saya ini punya insomnia berat, betul kan? Atau sulit tidur. Mungkin karena saya tuh
pemikir, makanya sulit tidur. Atau mungkin nggak kebagian tempat tidur. Selama puasa ini saya semakin susah tidur karena mikirnya mau sekalian sahur jadi nggak ngantuk juga gitu kan, karena mikirnya tuh mau sekalian sahur aja jadi nggak ngantuk juga. Padahal kan sunnah Nabi dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu sebelum makan sahur. Nah, saya pernah disaranin zikir deh supaya mudah ngantuk. Nah, pas saya praktekkan Abi, ternyata ampuh. Setiap saya zikir baru 5 menit saya langsung tidur. Nah, gimana ini Abi? Boleh atau tidak Abi? Silakan Abi jawab Abi. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ya wasi'an. Alhamdulillah. Pemirsa jalan dakwah dimanapun berada, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, pertanyaan Rara luar biasa ya Bu ya. Emang zikir itu adalah segala obat ya. Kadang ada orang yang baru niat zikir, zikirnya belum, udah tidur. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Ustadz boleh nggak kalau begitu? Sayang banget ya Bu ya. Sayang apa enggak? Maka harusnya niatin dulu zikir. Adapun nanti tidur itu mah bonus ya. Jadi niatnya Rara harus zikir, niatnya pengen zikrullah, niatnya pengen nyebut nama Allah, niatnya pengen terjaga dengan mengingat Allah. Karena orang hidup dan mati itu seperti orang yang berzikir dan tidak berzikir. Jadi kalau orang pengen dianggap hidup oleh Allah, hatinya hidup, hatinya menyebut nama Allah, hatinya berzikir Allah. Nah, itu zikir. Coba Bang Bedu kalau ngelihat bangun. Kalau ngelihat zikirnya, kalau ngelihat kemusibahan, apa zikirnya? Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau zikir dapat nikmat banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau zikir kesulitan ekonomi. Ya Allah. Ya Allah, kenceng banget ya Allahnya ya. Ya Allah. Ya Allah. Udah apa ya Allah? Ujiannya ini udah apa? Iya gitu ya. Jadi ya Allah. Zikirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau diberikan rezeki ataupun diberikan ujian, diberikan musibah, kita bilangnya alhamdulillah. Karena itu semua dari Allah. Dari Allah. Apapun Allah berikan, kita syukuri. Benar. Alhamdulillah. Benar. Ya. Kalau zikir dengar Abi meninggal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu guru kita Bu. Masa guru kita meninggal alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru abis itu alhamdulillah. Abi, astagfirullah. Ya Allah. Ya Bang, zikir itu memang benar-benar sejuk di hati. Sejuk, sehingga itu zikir jadi treatment healing hati kita. Healing, betul. Jadi ada refleksi ketenangan jiwa yang gak bisa dibayar dengan apapun. Kalau orang udah zikir sama Allah, berarti dia orang itu dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Karena ketika ibu berzikir, para malaikat mohon ampun. Betapa senangnya kita la ilaha illallah, malaikat mintain ampun. Senang apa enggak? Senang. Senang, berarti semakin banyak kita berzikir, makin banyak dosa kita diampuni. Sehingga Rara sayang kalau kita tidak diniatkan untuk mengingat Allah. Innamal a'malu biniat, karena segala sesuatu tergantung niat. Oleh karenanya zikir ini harus jadi kebutuhan. Ngapain aja pun kita harus ingat Allah. Dalam keadaan apapun harus ingat Allah. Dalam situasi bagaimanapun harus ingat Allah. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah nanti ingat sama
kita. Bagaimana kita akan diingat sama Allah kalau kita pun nggak ingat sama ku menangis karenamu Allah, ku bersedihku karena alhamdulillah. Maka ketika ini jadi amalan keseharian kita, dulu ada cerita di zaman Nabi Muhammad. Boleh saya cerita, boleh? Ada salah satu anak sahabat Nabi. Siapa nama sahabatnya? Auf bin Malik. Siapa, Bu? Auf bin Malik. Sahabat Nabi ini anaknya diambil oleh kafir Quraisy. Lalu dia bercerita kepada Nabi tentang kejadian anaknya. Ya Rasulullah, anakku diambil kafir Quraisy, dia sekarang jadi tawanan kafir Quraisy. Maka kata Nabi, perbanyaklah engkau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Maka sepanjang waktu ibunya membaca la haula, tiap sholat dia baca, tiap saat dia baca, dia yakin kepada Allah, dia mohon pertolongan kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah anaknya diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ada kisah menarik yang kita pasti semua tahu. Pemirsa di rumah pasti tahu, ibu-ibu di sini semua pasti tahu bagaimana kehebatan Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Betul? Betul? Saat Nabi Yunus, Bu, dimakan ikan paus. Cerita ikan paus. Ikan paus nih kembung, kegedean langsung iya. Ikan kembung. Nah, Nabi Yunus ikan paus ya. Nabi Yunus ikan paus, ikan nun kalau waktu itu disebutnya. Itu Nabi Yunus tiba-tiba dicaplok dimakan sama ikan nun. Masuk ke perut. Wah. Lah, saat ketika ikan paus masuknya Nabi Yunus ke dalam perut, lalu Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Saat ketika berzikir mohon ampun dan mohon pertolongan Allah, itu ikan paus bersin. Bersinnya kenceng. Keluar. Alhamdulillah. Nah, sekarang abang ngamalin amalannya Nabi Yunus. Iya, saya ketelan. Saya kan paus saya. Bukan. Ceritanya abang jalan-jalan. Nah, di situ ada kandang macan. Iya kan? Nah, abang ngamalin amalan Nabi Yunus. Nabi Yunus aja selamat sama ikan paus. Nabi Yunus selamat ikan paus. Macan. Abang masuk kandang macan. Kalau cuma macan doang. Iya. Bang buka pintunya. Abang masuk. Baca dulu ya. Iya dong. Jadi gimana bacanya? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadz zalimin. Ikutin saya. Nabi Yunus aja selamat. Apalagi saya. Tibang macan. Elus jadi kucing. Masuk. Minadz zalimin. Masuk. Oke. Terus Nabi Yunus aja selamat. Masuk. Apaan? Oh, udah begini tangannya. Iya, biarin. Nabi Yunus selamat, yakin sama Allah. Innalillahi. Alhamdulillah. Habis dimakan macan saya. Ya Allah. Macan nggak puasa apa macan nih? Nah, jangan disamain sama Nabi Yunus, betul. Nabi Yunus imannya kuat, keyakinannya kuat. Iya. Imannya kuat ya. Beda dengan Bang
Bang Bedu, sehingga nggak bisa disamain. Tapi ini pelajarannya apa? Bahwa orang yang selalu menjaga hatinya untuk dekat kepada Allah, orang yang setiap hari mengingat Allah dengan berzikir, bertasbih, mengagungkan asma Allah, maka sebetulnya itu jalan Allah akan menyelamatkan hidupnya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Apalagi di bulan puasa, betul nggak? Biar puasanya berkah, barengin dengan zikir. Biar pahalanya berlimpah, barengin dengan zikirnya, mengingat alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan ibu buat Abi. Baik, sekarang siapa yang mau dimakan macan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Siapa? Oke. Mana? Sini. Oke, Ibu. Iya. Iya, tenang Bu, aman. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Kamu mau loncat nih. Ih, kaget saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwanti dari jamaah Bunda Soleha Cikarang. Bunda Soleha, Bapak Soleh. Bapak Soleh. Ya. Abi izin mau bertanya. Iya boleh Ibu. Iya Bu. Abi, ini saya kan punya anak remaja. Anak saya itu kan hobinya ngeband. Okay. Nah, kebetulan pas bulan puasa ini dia ulang tahun. Nah, saya hadiahin tasbih digital itu. Tasbih digital. Iya. Ternyata dia nggak suka. Dia pengennya handset yang bisa dipasang di kuping itu. Atau mungkin digital karena dipijit mental jadi. Dia maunya earphone. Iya. Earphone. Yang buat taruh kuping, colokin ke matiin sih. Colokin ke handphone, keluar musik gitu kan Bu. Nah iya, itu dia tuh muter musiknya itu kencang. Pas sudah azan tetap aja nggak dimatiin. Lalu ayahnya itu marah. Akhirnya ribut sama ayahnya itu. Ayahnya sama anaknya ribut. Berantem. Menang siapa? Ibu di mana posisinya tuh pas berantem? Tengah. Nah, Wasit. iya. Di mana tuh? Nah. Ya itulah bingung. Ya, bingung. Terus ini bagaimana Abi solusinya? Karena kan di bulan yang baik ini, yang puasa ini kan pengennya anak kita itu pengen zikir. Bagaimana cara mendidik anak supaya terbiasa zikir gitu loh Abi. Nah udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah. Pemirsa semua, kita memang kudu cerdas untuk bisa menginisiasi anak kita. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Karena memang cara ngurus mereka itu beda dengan cara kita waktu di masa muda. Tuh, orang tua dulu ditakutin, bener apa enggak? Tapi anak sekarang treatmentnya beda. Ya, treatmentnya beda. Kita sebagai orang tua harus merangkul, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sesuatu yang memang mereka suka, tapi tujuannya memotivasi. Boleh nggak kita kasih earphone? Boleh nggak kita kasih handset? Boleh. Tapi ingetin, nak, ibu beliin apa yang kepengen nak, kepengen anak sayang, kepengen nandaku, gantengku, pangeranku. Benar tidak? Tapi jangan lupa sholat, jangan lupa zikir. Biasain setelah sholat zikir sama Allah. Ajarin apa zikirnya. Pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga Allahu Akbar. Nabi bahkan menyarankan setiap kita selesai sholat 33 kali kita baca alhamdulillah. Selesai kita sholat 33 kali kita baca
Selesai sholat kita baca subhanallah. 3 poin ini ternyata membawa keberkahan dalam hidup kita. Alhamdulillah. Itu yang harus kita ajarkan. Kalau kita nggak pernah zikir, nyuruh anak zikir, kira-kira anaknya mau zikir apa enggak? Enggak. Ya. Ini waktunya udah sholat, orang-orang udah di masjid, ngapa jadi main musik mulu? Romli, apa sih Be? Zikir ya Allah. Babe nggak tahu Romli lagi ngapain nih tuh, lo lagi tuh. Nah itu musik apa? Pura-pura aja. Nah, Romli juga tahu Be. Benar. Bulan puasa tuh zikir, iya, tasbih, tahmid, takbir, Masya Allah, tahlil. Iya, tahlil. La ilaha illallah. Kan kirain nahlilin babe. Bukan, kan Romli anak pesantren. Alhamdulillah. Walaupun Romli pesantren dikilat. Sambrek ledek. Yang penting mah Romli ada bekal agama Be. Babe nggak usah malu punya anak kayak Romli, tenang aja. Benar. Alhamdulillah Romli mah insya Allah Be selalu jaga apa yang Babe omongin. Nah ini baru anak sayangan babe. Romli ingat kata teman Romli tuh. Apa? Teman Romli nyesel. Kenapa? Katanya dia nggak dengerin omongan babenya. Waktu babenya meninggal. Tuh kan? Dia nggak dengerin tuh apa kata babenya. Ngomong apa? Ya kan dia nggak denger apa kata babenya. Makanya dia nyesel. Iya. Nggak denger apaan dia? Lah dia nggak, makanya dia nggak denger. Jadi nanti babe pesen nih sama Romli. Iya. Kalau Romli sering baca zikir, tiap hari zikir, nanti pas meninggal pasti zikir. Romli zikir, kan udah meninggal. Iya, pasti zikir. Kok bisa Be? Iya, karena kebiasaan zikir. Oh Masya Allah. Coba, malaikat datang. Subhanallah, 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 subhanallah. Cabut nyawa. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cabut nyawa. Gak pernah berzikir. Jadi Allah itu akan memanggil tergantung kebiasaan. Kebiasaan. Orang akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Iya. Biasa main band, Iya. Tapi tetap mau beriman. Tetap mau beriman, zikir. Nah ini maka penting kita sebagai orang tua bukan cuma nyuruh tapi harus jadi Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga anak Ibu Sri ya bisa menjadi anak yang mau berzikir, selalu mengingat nama-nama Allah ya, menyebut nama Allah dengan baik. Amin amin amin. Oke. Selanjutnya setelah Ibu Sri ada ibu ya. Ya silakan ibu. Ya, dari Cirebon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu F. Noliza dari Majelis Nurul Ilmi Gebang Cirebon. Ya, kayak biasa dipanggil ibu siapa? Liza. Ibu Liza. Wah, ya, silakan Ibu Liza. Izin bertanya, Bi? Boleh, Ibu. Kan katanya Allah itu akan memberikan ketenangan pada hati setiap umatnya yang berzikir di bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan ini saya pengen berzikir sebanyak-banyaknya agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Anehnya setiap saya berzikir selesai sholat itu saya bukannya mendapatkan ketenangan hati, tapi justru merasa was-was, kayak merasa ada yang memperhatikan. Padahal saya berzikir sendirian. Benar. Ibu zikirnya di rumah? Iya, di rumah, di kamar sendirian. Di kamar ibu atau di ruangan yang lain? Di kamar. Posisinya madep mana? Kiblat, kan habis sholat. Lemari di sebelah mana lemari ibu? Iya. Takutnya ibu lupa, ibu ngadep kaca sebenarnya kekalian merhatiin, ternyata itu ibu. Iya, ibu lupa kan, makanya kan lemari ada kacanya ya bu ya. Posisi kaca menentukan ya. Iya nih lemari, ibu zikir harus ada. Kok ada yang matiin? Oh saya ternyata. Takutnya gitu bu. Ya terus bu. Ya. Khawatir, kok merasa ada yang jadi nggak tenang bu ya? Iya. Kayak ada perhatikan. Iya, gitu. kayak ada Harusnya kan tenang. Padahal saya itu di tempat
kamar sendirian, tapi kayak merasa was-was, kayak ada yang memperhatikan. Terdengar, mohon maaf, apakah ada bayangan atau terdengar suara-suara lain pada saat ibu berzikir seperti itu? Enggak, jadi Apa ibu merasa apa mengadem hatinya tuh, wah apakah Allah ini memperhatikan saya sedang berzikir, atau seperti apa ibu rasanya dalam pada saat itu? kayak merasa ada orang aja yang Oke, memperhatikan. ada yang lain lah masalah Iya. lainnya. Oke. Saya tidak pernah bercerita sama siapapun. Oh, ini cerita ke sini. Ya baru di Oh, sini. baru di sini. Ah, Baru terima di kasih sini ya. saya mau curhat. Terima kasih ibu percaya sama kami. Oke. Rahasia kami jamin. Jujur, saya malu sama diri saya sendiri, Ustadz. Di usia saya yang seperti ini, saya merasa iman saya masih begitu dangkal. Padahal saya sudah mengikuti kesana kemari, mengikuti dan pengajian dakwah di mana-mana. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah zikir saya itu salah yang saya lakukan, atau zikir saya tidak diterima oleh Allah? Kenapa saya tidak bisa merasakan ketenangan hati seperti yang orang-orang rasakan? Ibu masih Mohon merasa, penjelasannya. ibu masih merasa kayaknya kok saya begini-begini aja iman saya, Iya. tidak ada peningkatan. Iya, Saya sudah mengaji ke sana kemari, harusnya secara keilmuan, secara keimanan saya lebih dalam lagi. iya, saya lebih dalam, Lebih bertakwa lagi. Iya, lebih Kok bertakwa, lebih masih tenang. begini-begini aja gitu, Bu, ya? Itu ya, tapi saya tidak merasakan seperti itu. Ibu artinya menyalahkan diri ibu sendiri karena Ya, ibu, saya bertanya, apakah zikir yang saya lakukan ini salah, atau zikir saya tidak diterima Allah? itu ibu sempat berpikir jangan-jangan Allah tidak menerima zikir saya nih, Iya. karena keimanan saya yang Iya. masih seperti ini. Itu kekhawatiran ibu, ketakutan ibu. Iya. Oke, baik. Mohon penjelasannya, Bi. Insyaallah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir bikin jiwa kembali terlahir. Ibu Liza bertanya di segmen sebelumnya, saya sudah berzikir, Abi. Orang-orang bilang dengan berzikir kita akan merasa tenang, tapi justru Bu Liza merasakan hal sebaliknya. Bu Liza merasakan ketidaktenangan. Ketika beliau berzikir, kok seperti ada yang memperhatikan, seperti ada orang lain di sekelilingnya Ibu Liza, dan itu mengakibatkan Ibu Liza jadi malah tidak tenang. Akhirnya timbullah pertanyaan, apakah ini karena keimanan saya yang masih dangkal, saya tidak bisa mendapatkan ketenangan, atau jangan-jangan zikir saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Abi. Ini yang membuat Ibu Liza menjadi sedih hatinya. Bagaimana menyikapi ini, Abi? Silakan, Abi. Bu, alhamdulillah, pemirsa jalan dakwah dimanapun berada. Memang kadang-kadang banyak di antara kita yang zikir itu hanya pada lisan saja. Dia bilangnya alhamdulillah, 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 tapi pikirannya kemana-mana. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada zikirnya kencang banget, Allah, 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 tapi pikirannya belum beli baju. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ini yang dimaksud adalah zikir yang memang dia tidak ada bi khuduril kulbi. Jadi zikir itu harus menghadirkan hati, biar ketika kita berzikir kita tahu kalau kita lagi zikir. Ada orang lagi zikir jalan-jalan pikirannya karena dia nggak sadar bahwa dia sedang berzikir. Maka yang pertama harus dibangun Ibu Riza itu dihadirkan hatinya. Ketika hati sudah hadir, maka insya Allah akan timbul yang namanya kekhusyuan, tingkat kefokusan dalam zikir. Kalau sudah menemukan tingkat kefokusan dalam zikir, maka ini yang kata Nabi, ala bidzikrillah tatmainul qulub, bahwa dengan berzikir akan menenangkan hati kita. Kalau sudah ada tingkat yang namanya kefokusan, mulai muncul tingkat kepasrahan. Apa, Bu?
kepasrahan, sudah menghadirkan hati. Yang kedua fokus dalam zikir. Yang ketiga adalah kepasrahan. Jadi dengan zikir itu sebuah kepasrahan. Ada orang yang ketika dia banyak doa, dia dalam situasi yang dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia cuma hanya bisa mengucapkan nama Allah dan gak kuat buat ngomong. Yang keluar cuma tangisan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia cuma punya tangisan, dan tangisan itu mewakili dari semua pertanyaan dalam hati dia. Dia cuma bisa ngomong lewat nangis dan berucap Allah, 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 Allah. Dengan dia nangis, dia nyebut nama Allah, hadir ketenangan. Sehingga dia bilang, ya Allah, nggak ada daya, ya Allah, nggak ada kekuatan. Hamba minyak kepadamu ya Allah, hamba serahkan kepadamu ya Allah, semuanya hamba arah kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini namanya tingkat kepasrahan. Tapi kalau dari mulai tadi hatinya tidak hidup, fokus dalam zikirnya tidak ada, kepasrahannya apalagi nggak ada sama sekali, maka yang ada adalah was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwas fi sudur minal jin. Nah, saat kefokusan nggak ada, kepasrahan dalam hati nggak ada, yang ada apa? Setan mulai mengganggu zikir kita. Bu, ribuan zikir ibu baca, ribuan zikir ibu kumandangkan, ucapkan, lantunkan, ternyata tidak menghadirkan hati kita kepada Allah. Rugi apa enggak? Rugi. Maka kalau rugi, yuk hadirkan Allah saat berzikir. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Ibu Liza. Terima kasih Abi. Hadirkan Allah dalam diri kita, hadirkan hati, fokus, berpasrah, maka insya Allah akan ada ketenangan dalam diri kita ketika kita sedang berzikir. Abi, sebelum diakhiri tausiah hari ini, yuk kita tutup dengan doa. Semoga kita bisa benar-benar menerapkan apa yang Abi sampaikan, berzikir dengan baik, sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan ketenangan, dan apa yang kita hajatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Abi. Baik pemirsa Jalan Dakwah dan ibu-ibu semua yang ada bersama kami, mari sama-sama kita lembutkan hati kita, kita rasakan nikmatnya zikir, kita rasakan adanya Allah dalam diri kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini mudah-mudahan jadi jalan Allah ampuni dosa kita dan Allah mengabulkan setiap kita doa. Amin. Mari istighfar di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tundukkan kepala kita, buka mata hati kita semua. Kita minta sama Allah agar Allah memberikan kenikmatan kita dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, berikan ya Allah cahaya di hati kami semua ya Rabb, sehingga kami mampu merasakan nikmatnya berzikir kepadamu ya Allah. Hadirkan hati kami untuk terus bisa mengingatmu ya Allah, sehingga mudah-mudahan dengan zikir kami mampu menjadikan jalan kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Dengan zikir kami menjadikan jalan Engkau mengampuni dosa kami ya Allah. Dengan zikir Engkau menghidupkan hati kami ya Allah, sehingga kami dijauhkan dari setiap godaan-godaan dunia ya Allah, godaan-godaan yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah, hadirkan di hati kita ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan hidup kami ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang merasa ya Allah tidak pernah merasa nikmat dalam ibadah ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Kami pasrahkan semua ibadah kami kepadamu ya Allah.
Kami pasrahkan segala persoalan hidup kami kepadamu ya Allah. Semoga dengan zikir kami menenangkan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kami pasrah kepadamu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya dalam diri kami ya Allah, melainkan segalanya kami serahkan kepadamu ya Allah. Faqdiya hajatuna. Silahkan ibu-ibu semua, pemirsa di rumah, kita berdoa kepada Allah. Sebut doa kita semua, silahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kami ya Allah, berkahi rezeki kami, angkat derajat kami, terima segala puasa kami ya Allah. Ibu bapak pemirsa semua, silahkan doakan orang yang ada sebelah kanan kita, biar sehat, biar panjang umur, berkah rezeki, Allah berikan keberkahan hidupnya. Sekarang doakan orang sebelah kiri kita, biar sehat, biar berkah umur, biar berkah rezeki, Allah mudahkan haji dan umroh. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan berpelukan, bersalaman, ucapkan terima kasih sudah mendoakan.